Bab 80. Ah, di sini tempatnya. Mendengar permintaan Wira, Panca dan Bara merasa hal ini terlalu mudah. Setelah itu, Gavin membawa kedua orang itu untuk beristirahat. Wira berpikir sejenak, lalu memberi instruksi. Wulan, siapkan pena untukku. Di dalam kamar, Wulan yang baru saja mendengarkan pembicaraan itu tidak bisa menahan diri dan berkata, "Sayang, apa kamu benar-benar tidak mau pergi ke kabupaten? Perampok di desa Tiga Harimau bukanlah pencuri biasa. Reputasi desa Tiga Harimau telah terkenal dengan keburukannya. Bahkan para tokoh besar di kabupaten juga tidak berani mengganggu mereka. Tidak, aku harus tetap di sini. Tapi kamu harus pergi ke kabupaten. Besok aku akan mengatur seseorang untuk mengantarmu." Wira menggelengkan kepalanya. Fondasi tim mereka baru saja terbentuk. Jika Wira pergi saat ini, semangat para anak buahnya akan memerosot begitu berhadapan dengan perampok gunung. Ketika saatnya tiba, uang seberapa banyak pun tidak akan cukup untuk membangun kembali semangat mereka. Ini adalah fondasi yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Wulan menunjukkan ekspresi tegas ketika berkata, "Kalau suamiku nggak mau pergi, aku juga nggak mau pergi. Aku harus tetap bersama suamiku sehidup semati." Wira mengedipkan matanya dan berkata, "Mau sehidup semati ya?" "Ya." Wajah Wulan langsung menjadi merah padam. Dengan tatapan yang tegas, dia melanjutkan, "Aku percaya dengan suamiku. Kalau kamu tetap di sini, berarti kamu punya cara untuk menghadapi para perampok itu. Aku nggak yakin sepenuhnya, tapi kalau berusaha keras, mungkin ada kemungkinan menang sebesar 60-70%. Sambil memegang tangan Wulan yang mulus, Wira berkata dengan serius, "Bahaya sekali kalau kamu tetap berada di sini." Wulan menunduk dan berkata dengan suara pelan, "Kalau begitu kita mati bersama saja." "Cuma bercanda kok." Sambil menggaruk hidungnya yang mancung, wajah Wira menjadi serius ketika berkata, "Panggilkan Paman Hasan." Tidak lama kemudian, Hasan pun tiba. 1 jam kemudian, dia mengambil setumpuk kertas dan 100.000 gabak keluar. Malam yang hening itu pun berlalu. Keesokan sorenya di desa Tiga Harimau, Jamal memegang sebilah kapak di satu tangan dan tangan lainnya meraba janggutnya sambil mengumpat. Entah kemana perginya Bara dan Panca. Sudah 2 hari mereka keluar untuk mencari informasi. Sampai sekarang belum pulang juga. Setelah tinggal di gunung selama 2 tahun, kedua orang itu pasti sudah mengumpulkan sedikit uang. Jadi, mereka pasti sedang bersenang-senang dengan wanita di rumah bordil selama beberapa hari ini. Kata seorang pemuda botak berwajah licik sambil mendengus. Di desa Tiga Harimau, para perampok biasanya tidak diperbolehkan pergi ke kaki gunung sesuka hati, kecuali jika diberikan tugas untuk mengintai. Oleh karena itu, tugas mengintai adalah pekerjaan yang menguntungkan. Setiap perampok yang pergi mengintai akan memanfaatkan kesempatan itu untuk berjalan-jalan ke pasar dan kabupaten dan menghabiskan uang yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah. Sialan, menunda urusanku saja. Setelah mereka pulang nanti, aku pasti akan menghukum kedua orang dengan keras. Jamal menebaskan kapaknya ke tanah sambil berkata dengan kejam, "Botak, pergi ke dusun Darmadi untuk mengintai bersama si Sipit. Ingat, periksa situasinya dengan baik dan segera kembali. Jangan pergi ke kabupaten lagi, sialan." "Ketua, aku akan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. Aku pasti akan cepat pulang." Si botak menepuk dadanya untuk meyakinkan Jamal, tetapi diam-diam dia memutuskan untuk bersenang-senang di kabupaten selama 1 malam. Keesokan paginya, si botak dan si Sipit berangkat dari desa Tiga Harimau. Mereka tiba di dusun Darmadi pada siang hari. Kedua orang itu berpura-pura sebagai pendatang untuk memasuki dusun tersebut dengan hati-hati. Namun, saat mereka baru berjalan beberapa langkah, terdengar sebuah suara yang akrab. "Botak, Sipit, apakah Kak Jamal yang mengirim kalian ke sini?" "Bara, Panca, kenapa kalian berdua jadi begini?" Si botak dan si Sipit berbalik menatap kedua orang itu dengan kaget. Mereka hampir saja tidak bisa mengenal kedua orang itu. Bara dan Panca yang dulunya memakai baju rami di gunung seperti mereka, kini malah mengenakan setelan pakaian dari sutra dan sepatu bot dari kulit sapi. Wajah dan tangan mereka bahkan terlihat begitu bersih. Mereka sama sekali terlihat seperti orang yang berbeda. Jika bukan karena suara mereka, Botak dan Sipit sudah pasti tidak bisa mengenali kedua orang itu.
Kami hanya mengganti baju dan sepatu senilai 5.000 gabak dan mandi dengan sabun senilai 3.000 gabak. Totalnya belum sampai 10.000 gabak. Apanya yang istimewa dengan hal ini? Ujar Bara sambil mendongak dengan bangga. Seolah-olah dia adalah orang yang kaya raya. Si botak mendengus dengan angkuh dan berkata, belum sampai 10.000 gabak. Selama 2 tahun menjadi perampok gunung, berapa banyak uang yang telah kamu kumpulkan? Si sipit memasang wajah cerdas, lalu bertanya, Bara, sebagai sahabat, coba kamu terus terang saja kepada kami. Apa kamu sudah kaya raya? Kaya raya sih enggak, aku cuma punya sedikit uang untuk beli rumah di kabupaten. Harganya juga enggak mahal, cuma 30.000 gabak. Bara mengeluarkan sebuah akta rumah dan menunjukkannya dengan wajah bangga. Setelah menetap di kabupaten, aku akan menikah dan menjalankan sebuah usaha kecil. Dengan begitu, bisa dibilang aku sudah jadi penduduk kota.